di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, di subtema ini kita akan belajar bagaimana kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yang sudah banyak memberikan manfaat bagi manusia. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, bagaimana cara menanam bunga melati itu akan kita pelajari adik-adik. Berikut petunjuk perawatan bunga melati yang Siti baca. Nah, di sini ada petunjuk bagaimana menanam dan merawat bunga melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Nah, susun di dasar pot seperti gambar ini adik-adik. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, ini adik-adik, sepertiga bagian pot diisi dengan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Ingat ya, pupuk kandang itu pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang sudah diolah adik-adik menjadi pupuk. Langkah berikutnya adalah masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Nah, biasanya kalau kita membeli bibit melati itu sudah ada media tanamnya. Nah, media tanamnya itu juga kalian masukkan juga, tapi kalian sisakan sedikit. Tujuannya agar tanaman baru dapat beradaptasi dengan media yang baru. Lalu setelah itu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang lagi. Masukkan ke dalam pot tadi. Jangan diisi penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, ini tadi cara menanam bunga melati. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Jangan banyak-banyak ya adik-adik. Lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran dan letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Ya, ini sesuai dengan perawatan tanaman melati. Yang kedua, pasir tanah dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, ini perawatan tanaman melati. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Apakah tadi diterangkan adik-adik bahwa pupuk kandangnya harus lebih banyak? Tidak, berarti tidak kita centang nih adik-adik. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Ini salah adik-adik, tadi harus disisakan sekitar 2 cm supaya memudahkan dalam penyiraman. Berikutnya, yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, media lamanya
Harus ada ya disisakan adik-adik supaya bunga melatinya atau bibit melatinya ini beradaptasi. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melatinya berdiri dengan kokoh. Ya, ini sesuai. Yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Salah ya adik-adik ya, kita siram dengan air secukupnya. Yang kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Iya, ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar juga. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar. Jika adik-adik ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kalian bisa bertanya kepada orang yang memahami tentang cara merawat tanaman. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Coba kalian tanyakan kepada keluarga kalian bagaimana merawatnya. Otomatis adik-adik yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman itu ya menyirami, memberi pupuk, mencabut rumput-rumput yang mengganggu, dan kita merawatnya dengan baik. Itu cara perawatan tanaman. Kamu bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatan tentang tanaman. Angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan angka yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalian membuat garis bilangan, garis dulu di buku kalian menggunakan penggaris, lalu di bawahnya kalian tulis angka 0 sampai angka misalnya di sini 10 dengan jarak yang sama masing-masing angkanya. Ini adalah pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau posisi angka 0. Nah, di sini setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu di angka 2. Nah, di sini dari posisi A ke posisi B ini berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya seperti ini. Tadi awalnya, titik awalnya di angka 0. Jadi 0 berpindah 2 satuan. Berarti 0 ditambah 2, maka titik terakhirnya adalah di angka 2, di B ini. Maka jawabnya adalah 2. Jadi dari garis bilangan ini kita bisa menentukan bentuk penjumlahan. Adalah 5 ditambah 2. Kita gambar dulu garis bilangannya. Maka letak awalnya adalah angka 5. Nah, kita buat lengkungan garis seperti ini dari 0 ke angka 5. Ini adalah titik A tadi, titik awal. Lalu ditambah 2. Nah, dari 5 ini kita geser 2 adik-adik. 1, 2. Berarti dari A ini menuju ke angka 7. Ini adalah B-nya. Ingat, B ini adalah hasil akhirnya. Jadi, kita hitung dari 0 sampai 7, itu ada 7 satuan. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Contoh soal berikutnya adalah 6 ditambah 3. Langkah pertama kita membuat garis bilangan. Adik-adik pasti langsung bisa sih 6 ditambah 3, tetapi di sini Kak Citra mau menerangkan tentang penggunaan garis bilangan pada penjumlahan. Ya, pertama angka 6. Nah, berarti kita buat dulu garis dari 0 sampai 6. Ini letak titik A. Lalu dari angka 6 ini ditambah 3. Berarti kita geser ke samping 3 satuan. 1, 2, 3. Berhenti di angka 9. Maka 6 ke 9 itu adalah titik B. Nah, untuk mengetahui hasilnya berarti dari 0 sampai ke titik B ini ada berapa satuan yang kita lewati, yaitu ada 9. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9.
Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari baju ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini adalah contoh gambar motif dengan tumbuhan atau daun dan bunga. Nah, adik-adik kalian bisa membuat gambar hiasan itu sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kalian, atau bisa disebut juga dengan gambar imajinatif. Nah, untuk gambar hias sendiri kalian bisa memilih daun, bunga-bunga untuk kalian gambar. Setelah itu kalian warnai supaya gambar kalian lebih menarik. Bisa memakai pensil warna, bisa memakai krayon, bisa juga memakai spidol. Tentunya dari ketiga alat warna ini memiliki hasil warna yang berbeda-beda. Dari pensil warna misalnya hasilnya itu tipis adik-adik ya, tipis dan tidak terlalu tebal adik-adik. Sedangkan untuk yang memakai krayon itu pasti tebal adik-adik, hanya saja sedikit kasar. Untuk yang memakai spidol itu tebal dan halus. Kalian bisa menggunakan alat mewarnai ditambah lagi dengan cat air. Nah, itu tadi adik-adik peralatan yang digunakan untuk mewarnai gambar hiasan. Kalian kayak kita nih daun akar sombong itu tulisannya begitu. Mana? Sambal. Ini angkis ya. Akar sombong. Akarnya bijak, terus bijak. Besok Rabu mangke anu nggih.